semuanya, welcome to Elmen Talks Get to Know More with Mager Buster. Bersama saya, Glenn Victor Sutanto, winner The New Elmen of the Year 2024. Gak kerasa, The New Elmen of the Year 2025 kurang dari 3 bulan lagi. Dan di April kemarin, Elmen udah ngumumin siapa aja yang masuk Grand Finalist. Dan seperti biasa, ke-16 Grand Finalist ini bakal dibagi menjadi 4 squad. Dan di Elemen Talks kali ini ada format yang sedikit beda yang bisa membuat kalian bakal lebih dekat dan lebih mengenal jauh ke para Grand Finalist ini. Dan di Elemen Talks ini bakal ada 3 section, yaitu Quick Self-Introduction, Profile-Based Question, dan Squad Topic Discussion. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia keempat Grand Finalist dari Green Squad atau Mager Buster. Juna dari Bali. Hai, apa kabar? Halo. Halo Marcelo dari DKI 1. Halo Glenn. Halo Mas Mur dari Jabar 1. Halo Glenn. Halo Timo dari Sumatera Utara. Halo Glenn. Oke, dari Arjuna, boleh dimulai? Boleh bisa nggak? Just short introduction about yourself. Hey guys, so I'm the grand finalist from Bali. As you all know, people call me Arjuna. I'm 24 years old. I'm a fitness athlete. My hobby is playing football, going to the gym, mixed martial arts, and basically hang out by the beach and surfing and enjoying my time here in Bali. From the day to day, I work at a gym, so I'm always really active. I basically run a gym and take care of the gym. So I'm always surrounded by people that share the same passion and interests as I do. And for me, I think from this event, I'm trying to learn and experience myself and try to grow. And fitness is always something I've been interested in, and learning all the aspects that make this event and the whole company and nutrition and fitness itself has been such a great opportunity for me to learn and grow and express it to everybody that shares the same passion as I do. Marcelo, aku pengen nanya nih. Bisa nggak kamu short introduction aja tentang profil kamu? Oke, selamat malam semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Claudio Marcelo, bisa dipanggil Marcelo. Saya memiliki background sebagai atlet aerobik gimnastik Indonesia yang saat ini fokus dalam pengembangan pembinaan atlet usia muda. Melalui klub martial gimnastik yang saya bangun saat ini di wilayah Cibubur, saya melatih atlet usia muda dari usia 5 tahun sampai 17 tahun. Harapannya adalah tidak hanya sebagai atlet, tapi mereka dibangun dan dididik sebagai atlet dan pribadi yang memiliki daya juang yang kuat dan memiliki mental yang kuat juga. Oke. Halo, Mas Mur. Kamu bisa nggak jelasin, kasih sedikit short introduction tentang kamu? Sampurasun teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mas Mur Eksandi Siburian. Usia saya 21 tahun. Sekarang saya merupakan mahasiswa hukum semester 6 dari Universitas Kristen Maranatha. Selain berkuliah, saya juga berkesempatan untuk membantu masyarakat melalui program free workout bersama komunitas kalisthenik Barstad Bandung. Saya ingin mengajak masyarakat luas untuk menyadarkan bahwa kalisthenik merupakan olahraga yang easy, bisa di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, Elmen dengan The New Elmen of the Year-nya, saya membutuhkan ruang yang diberikan oleh Elmen untuk membantu masyarakat, mengajak masyarakat bahwa dengan kalisthenik kita bisa memulai hidup yang lebih sehat. Terima kasih, Glenn. Timo, bisa nggak nih kamu kasih short introduction tentang profil kamu? Perkenalkan, nama saya Timotius Ginting, biasa dipanggil sebagai Timo. Saya merupakan seorang graphic designer dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Dan sekarang mengikuti Elmen karena saya percaya kalau setiap orang bisa memiliki tubuh yang ideal dan hidup sehat dalam waktu yang cepat. Contohnya seperti saya memiliki kayak badan yang ya lumayan ideal lah dalam waktu, menurut orang-orang, menurut teman-teman saya cepat ya, dalam waktu 1 tahun. Dan hal itu saya achieve memang karena saya menjaga nutrisi, pola pola tidur, pola makan, dan tentunya juga dengan berolahraga ya. Paling itu saja short introduction dari saya. Terima kasih.
Dan sekarang kita bakal lanjut ke section yang kedua, dan kalian di sini bisa ceritain nih tentang profil kalian dan pengalaman kalian lewat pertanyaan ini. Buat Arjuna, aku pengen nanya nih, kan kamu tadi bilang ada football dan MMA. Nah, kalau boleh tahu, atau boleh memilih satu momen di antara football atau MMA gitu, apa sih yang membentuk pribadi seorang Arjuna saat ini? So, um, should I choose just one or both? Or You can share both. It's okay. so what makes me Arjuna when I'm either playing football or doing MMA? So I think the first thing about me when I play football is I play in the striker position. So for me, the most important thing is scoring the goal and being in the spotlight. Like that's the most important thing for me is winning. Like winning is the number one thing in football. If you can't win, you can't play. You know, it's simple. So for me, it's all about scoring the most, making sure I'm the leader in the team. Being the captain is what I usually do, and lead my team and make sure at the same time everybody's having a good time. But at the end of the day, we're all trying to win. So for me, it's about scoring the most goals and trying to win. It's simple. But on the other side, I'll tell you about mixed martial arts. So when my dad tells me, like, whenever I talk about my sports to my parents, for example, my dad, he's like, you know what? I prefer if you play football. When you do the boxing, it's too much. You're gonna break something. But I'll tell you one thing. One thing I've learned about mixed martial arts that differentiates from any other sport is the aggressiveness that you bring. It's the experience that it will give like no other sport will do because you're in that mode where it's fight or flight and your adrenaline kicks in and it's up to you, it's up to your skill, it's everything that you do that makes the decision whether you're going to win or not. And it allows you to do certain things that you can never believe in yourself until you do it. So that's what fighting has taught me. It's put me in a place where I've had no other choice but to give it everything I have. Differentiating factor of why fighting for me mixed martial arts is so special. Wow, thank you buat sharing story-nya itu, Bang. Bisa dibilang apa ya? Perspektif yang berbeda ya, karena MMA mungkin bisa dibilang di Indonesia masih sedikit jarang orang yang mau jadi atlet MMA dan tapi cara berpikir kamu dari MMA dan juga football itu keren banget sih dan pasti bakal menginspirasi banyak orang tentang pola pikir kamu. Oke, Marcelo, aku mau tanya tentang profile based question. Setelah meraih banyak prestasi nasional dan internasional sebagai aerobik dan gimnastik atlet, sekarang kan kamu mendirikan Marshall Gym Club. Apa sih nilai penting yang selalu kamu tanamkan ke atlet-atlet muda yang kamu latih? Oke, kalau seandainya poin yang apa yang harus ditanamkan untuk pelatihan para atlet yang saat ini saya bina ya, yang pertama yang pasti disiplin. Karena saat ini generasi muda Indonesia mungkin memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat minim. Nah, di mana kita dari pelatihan, saya membangun atlet-atlet yang dilatih itu memiliki tingkat disiplin yang sangat tinggi dalam menghargai waktu, bagaimana harga disiplinnya mereka untuk menghargai atau mendengar para pelatih dalam memberikan coaching, begitupun juga dari mental mereka dalam persiapan dari pelatihan ataupun dari pertandingan. Seperti itu kok. Oke, aku setuju sih. Kayak memang disiplin itu bisa dibilang sangat penting ya. Dan apalagi Ya, jadi seorang atlet, bisa dibilang kedisiplinan itu bakal membentuk karakter jadi seorang atlet. Bener nggak sih, Marcelo? betul, betul. Dan nantinya juga kalau misalnya karakter itu udah kebentuk, dan itu bakal membentuk juga bukan cuma mereka jadi atlet ya. Setelah mereka selesai Ya, dari atlet, di kehidupan mereka sehari-hari juga disiplin itu tuh bakal selalu ke bawah terus kan, sampai betul. ke depannya ya. Ya, Oke, nice, nice. Thank you so much ya buat sharing itu. Pasti banyak tuh yang keinspirasi tentang disiplin dari kecil ya. Bukan cuman udah nanti kita kerja baru disiplin, tapi dari kecil kedisiplinan itu harus ditanemin sedini mungkin ya. ya. Karena menurut saya pribadi, disiplin itu tidak bisa dibangun secara instan, harus dimulai dari usia dini. Dan nanti di usia tadi yang Kak Glenn bilang itu, pekerjaan tidak hanya sebagai atlet, tapi dunia kerja itu semuanya memerlukan tingkat disiplin yang tinggi. Jadi harapannya adalah yang dilatih, atlet-atlet yang saat ini saya pegang, semuanya memiliki modal yang kuat untuk itu. Bener, wah kata-kata modal itu keren banget tuh. Modal, disiplin buat nanti dunia kerja juga. Keren, keren. Meski calisthenics ini bukan olahraga yang mudah, tapi kamu kan udah mulainya waktu kamu masih muda, Mas Mur. Dari peranan yang kamu jalani di komunitas ini,
apa sih makna terbesar menjadi seorang coach? Oke, menjadi coach itu sebuah kebanggaan, namun juga kita membawa beban. Karena kita tuh setiap bertemu dengan orang yang ingin belajar, ingin mengetahui tentang kalisthenics, kita tuh selalu senang kayak ini orang ingin bisa. Dan kita juga dengan senang, ayo kita latihan, kita bentuk badan, kita jadi lebih positif lagi. Namun di sisi lain juga itu merupakan beban kita, karena kalau kita memberikan ilmu yang salah, itu Ya. juga akan berdampak buruk bagi dia. Oleh karena itu kita tuh harus mempunyai dasar dasar teori bagaimana memiliki form yang bagus, nutrisi yang bagus, sehingga hasil yang kita berikan atau latihan yang kita berikan juga itu berdampak bagi dia juga dan hasil juga bagi dia baik, sehingga dia juga bisa memperbesar ilmu-ilmu dia juga, pengalaman dia juga pada orang lain yang ingin baru memulai juga seperti itu kok. Ya, jadi seorang coach itu bisa dibilang punya tanggung jawab yang besar ya. Soalnya kita kan dilihat menjadi seorang role model bagi mereka yang Betul kok. kita latih kan. Jadi dari cara kita melatih, terus tentang nutrisi dan lain-lain itu kan memang bakal dilihat kan, dan memang bisa dibilang kalau nggak ada progres atau nggak ada kemajuan, pasti kan yang dilihat kita pelatihnya. Jadi memang jadi seorang pelatih itu bisa dibilang punya tanggung jawab yang besar ya. Dan kamu berani banget menjadi seorang pelatih di usia kamu yang muda sih. Salut sih, keren banget. So, Timo, sebagai graphic designer, kamu kan terbiasa membentuk sesuatu tuh by visual kan. Tapi bagaimana rasanya saat kamu harus mendesain ulang diri kamu dari nol dan bertransformasi menjadi Timo yang saat ini? Pengalaman pribadi saya sebagai graphic designer ya, Mm-mm. 4 tahun yang lalu saya memiliki lifestyle pada umumnya karyawan kantor seperti biasanya. Saya nggak ngelihat olahraga itu sebagai suatu lifestyle yang Mm-mm. bakal saya rutinin tiap hari. Namun itu semua berubah ketika di bulan Maret tahun 2024 adalah momen di mana akhirnya saya mau berubah. Saya mau menjadi, saya mau mendesain ulang lifestyle saya dari yang akhirnya saya ikut-ikut temen buat nge-gym bareng, dari yang sebelum-sebelumnya saya pernah beli membership di gym kayak 6 bulan setahun tapi kayak cuma datang sekali. Mm-mm. Akhirnya saya ngerasa saya harus merubah itu semua gitu, dan puji Tuhan sampai sekarang itu masih berjalan karena tiap saat saya ke gym itu selalu ada motivasi yang berbeda-beda. Seperti contohnya, motivasi pertama saya pengen dilihat em, lawan jenis fisik saya bagus sehingga saya didekati gitu. Terus yang kedua, kayak saya senang gitu ketika di cermin tampilan saya pakai baju tuh terlihat gede gitu, bulky. Terus yang ketiga, kayak saya nggak mau ngerasain DOMS lagi gitu. Dan tiap hari tuh motivasinya selalu berubah-berubah gitu. Dan itu yang selalu memotivasi saya untuk terus menjalani healthy lifestyle ini. Seperti itu. Wah, ya berarti sebenarnya tuh semua tuh harus dimulai dari diri kita sendiri nggak sih? Jadi kayak ada kesadaran di mana tuh kita dari satu titik kita menuju titik lain tuh itu adalah klik di mana kita menyadari diri kita, pokoknya kita harus berubah dan komitmen dengan apa yang kita lakuin. Kita masuk ke section yang ketiga, yaitu tentang squad topic question. So, pertanyaan untuk kalian, tell us how you fell in love with the sport that you are passionate about. So you can share a bit about your football, how you fall in love with the football, or how you fell in love with your MMA. Okay. So when I started to play football when I was very young, maybe 7 or 8 years old, and I just love being in a team, to be part of a team doing a physical activity, all fighting for the same thing, which was wanting to win. And the fact that you can compete against other people, against other teams, and there will be a winner makes it so clear that, it's the way, because like there's so many things and so many aspects in life there that are not measured. Like you can't judge. But when it comes to football, it's so simple because you're either going to win or lose. And when you win,
You have all the right to say, all the right to brag. And of course, it's not easy to win. So you have to practice, you have to learn how to play. And you can't get that with any other sport. That's why I fell in love, because it makes it so clear. If you can win, it's the way up. So make sure you know how to win and work hard, practice, and winning's all there is to do. Oh, itu Yeah. bisa dibilang sangat apa ya, very interesting. Karena di satu sisi kamu itu sebagai football player yang kamu bekerja harus sebagai seorang tim atau bekerja di dalam tim, dan tapi di other sisinya kamu penyuka MMA juga harus menang tapi sebagai individual. So you work in the both way, like as a team, and the other side you work as individual. It's very interesting for me. And another thing I love about mixed martial arts is the difference in like the training. Like I would say, like learning about the sport, learning all the moves, like because there's so much mixed martial arts. You can start from like Muay Thai, boxing, um, you can do karate, you can do kung fu. There's so many different types of martial arts, and it's not just one. Wrestling, and there's so many different moves that every martial art has, and you learn all these different moves and all these different styles, which makes it so interesting. And sometimes they're all from all over the different places in the world, right? So it makes it so interesting. You get to learn all these things, and at the end of the day, you pick which one suits you best, and hope for the best. And I guess that's what you keep along the way. But that's what made me fall in love. The whole process of learning and just getting better, and then fighting your friends, and then learning and just adopting that fighting culture, and so many stars, like so many legends. Like you start. There's so many styles, like Mike Tyson. You know, or Floyd Mayweather in boxing, and you get Bokao in Muay Thai, so many styles, so many different heroes, so many different athletes. Like the list goes on. So that's why. Ya, karena MMA juga bisa dibilang bukan cuman boxing, tapi ada jiu-jitsu, ada banyak-banyak hal yang lain. Wah, keren banget sih itu. Aku pengen tahu gimana sih kamu bisa jatuh cinta ke sport yang kamu pilih. Kan bisa dibilang aerobik dan gimnastik itu masih dibilang jarang kan di Indonesia. Ya. Tapi kok kamu bisa hal apa gitu yang kamu bisa tiba-tiba passionate ke sana gitu? Oke, ini tahun ini lah tepat 20 tahun aku sebagai atlet ya, Pak. Jadi Wah. saya mulai dari tahun 2005 latihan dan berprestasi, dan sampai sekarang juga masih dipercaya untuk membela suatu daerah. Gitu. Kalau seandainya ditanya kenapa untuk cabang olahraga ini, bisa dibilang nggak tahu kenapa gitu ya. Jujur, karena dari kecil tiba-tiba ngelihat. Tapi yang satu saya ingat adalah ketika saya ngelihat olahraga ini menjadi daya tarik dengan gerakan-gerakan yang ditunjukkan yang tidak biasa orang lakukan gitu. Ada salto atau ada gerakan-gerakan yang mungkin orang umum tidak mudah untuk melakukan hal itu. Mungkin daya tarik itu yang menjadi saya, oh ya, kenapa enggak untuk digelutin. Dan mungkin juga bisa dibilang karena dari hobi terus digelutin sebagai suatu hal yang serius, tanggung jawab yang matang, dan waktu itu adalah pelatih juga melihat potensi saya di tingkat nasional bisa berkembang gitu. Jadi kenapa tidak hal ini difokuskan untuk prestasi yang lebih tinggi. Dan ya puji Tuhan sampai saat ini dipercaya untuk beberapa daerah juga untuk melakukan pelatihan, pembangunan, dan segala macamnya. Ya memang bener sih, tadi kayak misalnya pengen jadi beda nggak sih? Soalnya aku lihat juga kayak sampai maupun kita banyak gym antusias itu, belum tentu ada orang bisa salto loh kayak gitu. Tapi sedangkan kamu itu udah jadi makanan sehari-hari, dan training kamu berapa ribu kali kayak di dalam seminggu ya. Wah, gila, keren sih. Dan kalau boleh menyampaikan satu hal, Iya, boleh. menurut saya saat ini melihat semua banyak orang-orang yang memiliki standar yang sama, tapi keunikan dari kita pribadi itu menjadi satu daya tarik, poin plus tersendiri. Jadi harapannya adalah mungkin yang nonton juga bahwa kalau kalian memiliki karakter yang berbeda dari yang lainnya, jangan malah dipendam, tapi lebih justru ditingkatkan, diperdalami, dan terus diasah. Mudah-mudahan itu ke depannya menjadi satu talenta yang memang bisa jadi inspirasi untuk orang-orang lain gitu. Ya, jadi be yourself ya, nggak usah pikirin apa orang lain. Nah, Mas Nur, kenapa sih kamu bisa fall in love dengan calisthenics ini? Oke, saya tuh memulai olahraga tuh bukan semester ya, kelas 3 SMA. Jadi di situ saya tuh nggak tahu olahraga apapun, saya nggak punya akses ke gym, saya bisa dibilang saya tuh ya uang-uang siswa lah
yang dimana ya bekalnya dari orang tua. Cuman di situ saya yang kurus, saya yang sebelumnya cuma main game doang sehari-harinya, saya tiba-tiba keinginan saya pengen berkembang. Dimulai dari situ, saya pengen berubah. Oleh karena itu saya mulai, pertama kali saya ingat banget kalau aplikasi di Play Store tuh 30 hari untuk mempunyai six pack itu. Ya. Dan juga saya mulai dengan YouTube kayak seperti bagaimana push up, terus latihan otot back. Di situ saya mulai di rumah bersama ayah saya yang tentunya beliau dengan senang hati menemani saya dan beliau juga membantu saya untuk membuat tiang pull up di rumah untuk saya latihan. Wow. Jadi eh, di sini saya mendapatkan calisthenics itu bukan sebagai olahraga biasa, namun calisthenics itu menjadi sebuah kreasi kita bagaimana kita untuk mengejar pola hidup sehat. Bagaimana kita mengejar keinginan kita, tapi kita tuh dipaksa untuk berkreasi. Jadi calisthenics itu bukan olahraga biasa, Kak. Namun kita tuh benar-benar mencari cara kita menjadi pribadi yang benar-benar positif, mencari cara, mencari solusi, Kak. Begitu, Kak. Terima kasih. Inspirasi banget sih Mas Mur. Kamu bisa dibilang kan mulai olahraga rada telat ya kalau 3 SMA. Tapi dari situ kamu malah bisa ngasih impact ke keluarga kamu, ke orang terdekat kamu untuk juga berolahraga. Itu sangat menginspirasi sih Mas Mur. Nah, gimana sih kamu bisa fall in love dengan apa yang sport yang kamu pilih saat ini? Jadi mungkin tadi kamu bilang kan di gym. Nah, gimana sih kamu kok bisa pilih gym gitu? Apa yang membuat kamu fall in love ke sana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya kok. Izin menjawab ya kok. Ya, Yang membuat saya jatuh cinta ya ke gym terus ya. Nggak tiap hari sih. Kayak seminggu ada 4 sampai 5 kali. oke. Itu karena sama seperti jawaban saya sebelumnya ya kok. Hmm, Memang setiap hari, setiap saat saya ke gym tuh selalu beda-beda motivasinya. Kayak misalkan tiba-tiba ketemu aja temen di situ, ada banyak gitu kayak variannya kayak hmm. di situ ada yang emang suka ngelihat saya, ah beban lo berat banget mo, gue kayak harus lebih berat dari lo deh gitu. Kayak kompetisi ke gym Iya, itu kayak kita juga sebagai cowok ego kita kan tinggi ya gitu, iya, kayak selalu pengen lebih gitu dari yang lain. Terus yang kedua kayak misalkan di situ ada cewek terus kayak ego kita juga sebagai laki kayak pengen selalu kelihatan cool gitu, gila iya, gue bisa angkat seberat ini gitu. Terus yang ketiga kayak eh, ada di mana kayak kita punya celebrity crush gitu kan, atlet crush kayak misalkan hmm, favorit saya tuh Ronnie Coleman. Ronnie Coleman tuh dia lebih bagus di bagian kaki, ah, genetiknya ya. hmm, Dan saya dulu benci banget sama yang namanya leg day. iya, Dari situ kayak saya terus menerus kayak yakinin ke diri saya kalau saya nggak mau chicken leg, saya harus kakinya jadi kayak beliau gitu. Banyak kerjaan gitu istilahnya kayak beban di kantor. hmm, Ini aku pergi lagi ke gym buat angkat beban, tapi justru gym itu tempat yang buat aku lebih better gitu. iya, Itu makanya aku menciptain hashtag mendadak bugar gitu. Aku hmm, sesimpel kayak posting aku ngangkat beban berat-berat, squat, deadlift, bench gitu. Beberapa dan banyak dari temanku juga termotivasi. Kayak, iya, Tom, tim ajakin gue nge-gym dong gitu. Paling itu sih. Oh, thank you iya. waktunya. Ya benar juga sih dari kita ke gym kan bisa ketemu teman. Terus tadi aku setuju banget tuh sama kamu. Kayak misalnya kita ke gym tuh setelah kita workout tuh jadi happy. Terus dari itu bisa dibilang me time kita nggak sih buat tempat kita buat healing kan. Kayak nggak ada yang ganggu Tuh. kita ketemu teman, ngangkat beban, terus endorfin kita, ini kita semua naik jadi happy kan biasanya setelah itu. Oke guys, nggak kerasa Elemen Talks dengan Mager Buster ini udah beres. Dan thank you so much buat Arjuna, Marcelo, Masmur, dan juga Timo yang share cerita dan pengalaman kalian banyak banget yang menginspirasi. Dan thank you juga buat semua yang udah nonton dan support selalu The New Elemen of the Year 2025. Dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka dan juga squad journey mereka di Instagram. Dan stay tuned for more updates from the new Element of the Year 2025 event. Dan jangan lupa follow Instagramnya Elmen. Elmen, trust me, it works.